Baik, saya izin mulai. Terima kasih kepada teman-teman dari PTI Hiti dan Kestek ya, yang sudah bergabung dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Mbak Nia dari KPK, kesempatan hadir pada para kampanye anti korupsi pada kali ini yang berjudul gratifikasi gratis tapi boleh nggak sih? Nah, itu nanti kita akan diskusikan di kesempatan kali ini. Nah, ini sebelumnya saya mungkin izin share screen ya. Jadi ini perkenalan singkat lah dengan ini Mbak Nia, apa lengkapnya Kurniawanti Ningrum Raharajo. Jadi posisi sekarang di KPK sebagai fungsional koordinasi dan supervisi di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5. Nah ini mungkin singkat aja. Kalau dulu saya dan Mbak Nia ini pernah bekerja sama di bidang pelaporan gratifikasi ya. Jadi dulu sebelum di Direktorat Koordinasi dan Supervisi ini Mbak Nia pernah di gratifikasi juga. Jadi walaupun sekarang sudah tidak di gratifikasi, mungkin tetap masih ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi. Mungkin dari Mbak Nia mungkin Mbak perkenalan singkatnya Mbak. Kalau ini kan dari saya mungkin dari Mbak Nia, mungkin silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Timo. Selamat siang teman-teman. Sebetulnya ini juga seperti yang disampaikan Mas Timo tadi, saya pernah bekerja sama. Jadi saya di Direktorat Gratifikasi sudah cukup lama. Tapi memang karena ada kebutuhan mutasi, makanya dipindahkan ke Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Tetapi di Direktorat Koordinasi dan Supervisi ini juga selain berkomunikasi ke Pemda, jadi berkoordinasi dan melakukan supervisi ke Pemda dan APH, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, kadang juga masih ada hal-hal yang terkait gratifikasi yang ditanyakan ke saya dan tim di Korsub. Itu singkatnya, dan di sini kita sharing ya, jadi bukan saya lebih tahu atau saya menggurui, tapi kita di sini sharing pengalaman. Jadi nanti misalnya teman-teman kalau saya ada yang salah bisa dikoreksi. Saya kembalikan Mas Timo. Mungkin kita mau memperkenalkan gratifikasi secara singkat dulu ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini ada di penjelasan pasal 12B ayat 1, gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, kerabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan semua dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Dan secara singkat pengertian dari gratifikasi. Kalau dasar hukumnya ini apa sih? Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 ayat 1. Ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Nah, ini mungkin bisa dari Mbak Nia terkait aturan ini ada mungkin yang mau ditambahkan atau ini ada yang salah atau tidak betul atau gimana nih Mbak? Sharing aja. Sebetulnya Mas Timo ini sudah expert sekali karena kita sering diskusi juga. Tapi saya di sini diminta diskusi. Nanti teman-teman kalau misalnya memang langsung mau diskusi, langsung aja ya Mas Timo. Ya. Langsung di open aja mic-nya, langsung bisa di sela-sela langsung bertanya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh
Mas Timo, apa sih gratifikasi? Memang benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di pasal 12B besar, pasal 12B besar. Jadi gratifikasi itu jadi gampang sekali. Jadi pemberian gratifikasi itu satu pasti ada pemberian awalnya gratifikasi pemberian dalam arti luas. Jadi gratifikasi netral. Gratifikasi itu netral. Jadi gratifikasi itu hadiah. Untuk gampangnya senior saya selalu menyebut bahwa gratifikasi itu apa sih? Gratifikasi itu gratis dan dikasih. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang gratis dan dikasih, itu sebetulnya harus kita waspadai. Nah, ketika gratis dan dikasihnya itu berhubungan dengan jabatan dan tawaran dengan kewajiban Bapak Ibu atau teman-teman sebagai pegawai BPJS, nah, maka itulah yang gratifikasi yang tidak boleh, yang selama ini kalau teman-teman apa sih maksudnya gratifikasi selalu konotasinya negatif ya. Gratifikasi itu pasti dilarang. Sebenarnya gratifikasi itu netral. Jadi gratifikasi yang dianggap suap atau yang dilarang adalah ketika gratifikasi itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan atau hadiah tersebut, pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, mungkin ini terkait yang tadi Mbak, yang di kita ini kan ada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, kira-kira kalau dari BPJS ini masuk ke pegawai negeri atau penyelenggara negara ya Mbak? Nah, ini ada hadiahnya nggak, Mas? Kalau kita dilempar ke forum, nggak bercanda. Kalau dilempar ke forum, ada yang bisa jawab, ada souvenirnya nggak? Jadi kalau rekan-rekan mungkin rekan-rekan di sini ada yang bisa membantu saya, rekan-rekan atau teman-teman di sini masuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nggak ada yang mau jawab soalnya nggak ada hadiahnya mungkin Mas Timo. Jadi kalau beberapa orang awam itu pasti berpikir bahwa pegawai negeri identik dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, PNS itu pasti pegawai negeri. Padahal berdasarkan pasal 1 angka 2 di Undang-Undang Nomor 20 2001 itu mengatur secara lebih luas siapa sih pegawai negeri, siapa saja yang bisa masuk dalam kategori pegawai negeri, bukan hanya PNS. Nah, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini mengatur secara lebih luas. Jadi pegawai negeri itu selain PNS juga ada pejabat publik atau pemangku jabatan, yaitu orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara. Kemudian orang yang memangku jabatan umum, orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara. Kemudian ada juga pengertian pegawai negeri, yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kemudian ada juga yang masuk dalam kategori pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, di sini pegawai BPJS per ini masuk pegawai negeri di mana pegawainya itu menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara, karena sifat BPJS adalah badan di bawah pemerintahan dan masih ada, jadi kan ada 50-50 ya kalau nggak salah modalnya, Mas Timo koreksi kalau saya salah. Jadi ada yang dari keuangan negara, tapi ada yang memang
tujuannya mencari dana sendiri untuk perusahaannya. Jadi untuk pegawai di BPJS TK masuk dalam kategori pegawai negeri dan bisa jika menerima gratifikasi yang dianggap suap tadi yang berhubungan jabatan atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya bisa masuk ke kategori atau bisa mempunyai kewajiban untuk melaporkan pemberiannya. Nah, untuk pejabatnya sendiri, untuk pejabat direksi dan direksi komisaris atau pejabat struktural lainnya di BPJS itu masuk dalam kategori penyelenggara negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1900. Seperti itu, Mas Timo. Sudah jelaskan, jadi kita nggak bisa berkelit lagi lah menghindar dari pasal ini ya Mbak, karena kita bisa masuk pegawai negeri juga atau pejabatnya juga bisa masuk ke penyelenggara negara. Berarti setiap pemberian yang kita terima ataupun yang kita ragu-ragu untuk diterima itu wajib untuk kita laporkan. Nah, ini Mbak, mungkin pertanyaannya, kalau misalnya kita terpaksa menerima nih Mbak, terpaksa menerima, kita apa yang harus kita lakukan Mbak? Kita tiba-tiba, ya, contoh case-nya gimana Mas? Misalnya mungkin di depan umum nih Mbak, atau dari pemerintahan nih yang ngasih, jadi dari sesama dinas instansi dari pemerintahan juga, dengan mengatasnamakan misalnya ada SK-nya nih Mas, gitu. Jadi ini sudah resmi, jadi ini kalau dari mereka bilangnya bisa diterima, itu kan bukan dari KPK yang menyatakan ya, tapi dari pemberinya bilangnya bisa diterima. Tapi ini mungkin masih jadi perdebatan di daerah ya, ada yang melaporkan, ada yang belum dilaporkan. Nah ini kira-kira kalau dari Mbak Nia pendapatnya gimana nih Mbak? Ya, jadi tadi ya terkait misalnya ada penerimaan saat menjalankan tugas, jadi kan kita istilahnya pegawai BPJS menjalankan tugasnya misalnya berkunjung ke Pemda atau seperti apa. Nah, pada saat dari Pemda tersebut atau selesai acara, kan ini terkait kedinasan ya, selesai acara ada pemberian. Mungkin pemberian itu berdasarkan pertama kalau pemberian itu memang tidak bisa ditolak, kan pertama itu tolak, yang kedua laporkan. Terima tetapi dilaporkan. Nah, tadi case-nya misalnya tidak bisa dilaporkan dan tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak, kemudian dijelaskan dari Pemda bahwa ini loh ada SK-nya. Nah, kita lihat lagi, Mas, silahkan, maksudnya misalnya diterima memang contoh case honorarium ya. Kalau honorarium itu memang semua narasumber akhirnya menerima. Jadi penerimaan yang memang ragu-ragu, ini boleh nggak ya terkait SK-nya, silahkan laporkan bisa ke UPJ, bisa langsung ke KPK, karena sekarang pelaporannya gampang, bisa lewat aplikasi Gole itu misalnya begitu dapat penerimaan langsung. Memang kalau memang ragu-ragu tadi terkait SK, maksudnya kalau setelah pertama adalah laporkan penerimaannya dan jangan lebih dari 30 hari. Jika memang ragu-ragu terhadap penerimaan itu, laporkan dalam jangka waktu 30 hari. Karena kalau sudah lebih dari 30 hari itu hukumnya, maksudnya kalau kenapa gratifikasi ini khusus, karena memang ada istilahnya keringanan hukuman. Jadi kita masih memberikan jangka waktu 30 hari kerja untuk melaporkan, tetapi ketika tidak dilaporkan dan ada pengaduan ke kita, itu bisa jadi pidana suap atau pidana suap. Jadi bukan gratifikasi lagi dan untuk hukumannya akan berbeda. Jadi istilahnya kalau di gratifikasi ini masih ada pengampunan hukum, karena tadi sebetulnya kan ini istilahnya gratifikasi ini kan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Jadi pegawai negeri atau penyelenggara tidak meminta tapi tiba-tiba dikasih tadi. Dan tadi misalnya
ini berdasarkan SK loh. Jadi kan dalam pikiran pegawai BPJS, wah ini mungkin aja bisa diterima ya, tetapi ragu-ragu ini bisa diterima apa enggak ya. Tapi karena tidak bisa menolak, silahkan diterima, tetapi pada kesempatan pertama silahkan untuk dilaporkan jangan lebih dari 30 hari kerja. Seperti itu Mas Timo. Kemudian yang lain mungkin nanti jika menerima sesuatu, jika ragu langsung dilaporkan aja berarti ya Pak ya? Ya, silakan misalnya ragu supaya tidak ragu dilaporkan atau terlebih dahulu nanya ke UPG. Kebetulan di BPJS Naker kan ada unit pengendalian gratifikasi ya, kalau nggak salah. Jadi kalau tidak salah, salah satu UPG paling bagus juga bisa jadi objek percontohan ini UPG-nya BPJS Naker. Jadi sebetulnya sudah bisa memilah juga ketika ini boleh, ketika ini tidak boleh, dan biasanya kayak contohnya tadi sih saya nyontohin misalnya kan ada SK-nya. Nah, itu pemberian honorarium karena ada SK dari Pemda. Nah, silakan ketika sudah dilaporkan biasanya tidak serta-merta kita tetapkan menjadi milik negara, tapi kita akan melakukan dari KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Nah, klarifikasi dan verifikasi ini untuk menentukan apakah honorarium yang diterima oleh pegawai BPJS Naker itu bisa diterima atau tidak. Jadi ini harus kita lihat apakah di BPJS aturan internal dari BPJS Naker itu memperbolehkan untuk menerima honorarium atau tidak. Kalau memang diperbolehkan, kita lihat lagi berapa batasan kewajarannya. Biasanya kita akan klarifikasi misalnya dia sebagai narasumber, berapa batas wajar per jamnya atau per kegiatan atau aturan terkait diperbolehkannya menerima honorarium itu aturan di BPJS sendiri itu seperti apa. Tetapi jika memang aturan internal dari BPJS tidak boleh menerima honorarium, maka penerimaan tersebut harus akan ditetapkan menjadi milik negara. Tapi ketika teman-teman udah tahu nih di awal bahwa dari BPJS Naker itu sebetulnya memang dari awal tidak boleh menerima honorarium. Jadi saat akan melakukan kedinasan sebagai narasumber itu disampaikan dulu kepada panitianya atau disampaikan kepada panitianya bahwa kita di sini punya aturan yang tidak memperbolehkan penerimaan honorarium. Jadi di awal tolong nanti nggak usah disediakan seperti itu. Jadi kalau aturan di UPG kita ini memang tidak memperbolehkan penerimaan berupa uang ya. Jadi semua untuk penerimaan berupa uang itu atau setara uang itu wajib ditolak atau wajib dilaporkan. Gitu. Nah mungkin berikutnya dari teman-teman nih, dari teman-teman PTI dipersilahkan nih kalau mau nanya atau share pengalaman pribadi nih terkait gratifikasi. Boleh dipersilakan. Baik, mohon izin Pak Timo. Siap, silakan Mas Satya. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Mas. Sharingnya, Mbak. Aku ada pertanyaan nih Mbak. Ada nggak sih Mbak penentuan kriteria gratifikasi? Kalau bisa dibilang sih, ada nggak sih Mbak gratifikasi? Kan gratifikasi kan gratis dan dikasih. Ada nggak yang mungkin nggak perlu kita laporkan gitu Mbak kriterianya? Mungkin yang sebagai contoh mungkin ya yang kebayang di saya sih, misalkan kita atau ada teman kita yang ulang tahun gitu, kita mengasih hadiah atau ada tempat yang perjalanan dinas terus kita dikasih oleh-oleh. Nah, itu kan ada nggak sih Mbak kriteria gratifikasi yang nggak perlu kita laporkan gitu sebenarnya Pak? Ya, makasih Mas Satria. Izin langsung jawab ya Mas Timo. Jadi ada Mas Satria, kebetulan kita juga ada Perkom nomor 2 tahun 2019, jadi nanti saya share juga ke Mas Timo untuk di-share juga. Jadi ada beberapa kriteria gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kalau di Perkom tersebut ada 17 item. Ada 17 item. Nah, tadi contoh case misalnya
tadi dinas kan kadang kita dapat goodie bag. Kita dapat goodie bag yang berlaku umum, itu nggak wajib dilaporkan. Terus tadi Mas Satria contohnya misalnya ulang tahun, teman ulang tahun, boleh Mas, teman ulang tahun dikasih hadiah. Tapi memang ada aturan terkait batas kewajaran pemberian hadiah tersebut kayak itu. Nah, kalau di aturan KPK kan pemberian terkait ulang tahun dia pegawai negeri atau di BUMN atau di kementerian ya. Kembali lagi ya kalau bisa maksudnya ada ketentuan di mereka pun misalnya sesama pegawai negeri di mereka pun juga terkait dengan aturan gratifikasi ini. Jadi kalau ulang tahun tadi batasannya 300.000 per pemberian tidak dalam bentuk uang. Ya, begitu Mas Satria. Jadi nanti nanti saya via Mas Timo bisa share karena ada 17 item yang tidak wajib dilaporkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin saya yang nanya Mbak. Saya nanya lagi ya. Pak Timo, izin Pak Timo. Siap, silakan. Ya, Mbak Nia. Ya. Saya Dani. Oh ya, Mas Dani. Mau tanya nih, kan kalau di BPJS nih ada unit pengendali gratifikasi ya. Ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf nih ya Mbak Nia ya, kalau di KPK tuh ada unit pencari, maksudnya untuk investigasi gratifikasi nggak sih itu? Nah, maksudnya kan dalam artian ini lain hal dengan yang OTT lah ya gitu kan. Kalau gratifikasi itu dalam artian untuk ini ada nggak sih? Terima kasih Mbak Nia. Bro. Ya, makasih Mas Dani. Unit pencari gratifikasi ya. Pencari gratifikasi maksudnya gimana? Ya Mas Dani. Apa istilahnya kepada pemberi atau gimana? Mencari gratifikasi. Penyidik mungkin Mbak. Mohon maaf Mbak Nia. Ya misalnya ada yang melaporkan gitu. Nah, itu harus ada investigasi atau ada pencari fakta atau gimana itu Mbak Nia? Tim pencari fakta. Oh, pencari fakta. Mas Timo kayaknya ini pencari fakta. Jadi gini, Mas Dani. Kita ada yang melaporkan gratifikasi. Kalau gratifikasi ini kan sebetulnya self-assessment. Jadi kita tidak bisa istilahnya nggak bisa mengawasi seluruh pegawai negeri. Kita tahu bahwa dia menerima gratifikasi, kita ikuti atau seperti apa. Tapi kan zaman semakin canggih, misalnya ada orang nggak suka nih sama Mas Dani. Mas Dani lagi ke mall, sebetulnya ketemu sama saudaranya, mau ngasih titipan uang dari orang tua saudaranya. Nah, dia tuh di kafe. Nah, hanya di kafe lagi transaksi, ngasih uang ke saudaranya, tiba-tiba, mohon maaf ya Mas Timo, saya contoh Mas Timo nggak suka nih sama Mas Dani. Nah, Mas Timo lewat, terus kan Mas Timo punya ponsel tuh, Mas Dani pas ngasih uang atau ngobrol sama sepupunya itu jepret lah di foto, foto kayak itu, terus dilaporkan. Nah, jadi sebetulnya dilaporkan kemudian di pengaduan itu bisa naik atau diinvestigasi, dicari nih fakta-fakta. Benar nggak sih Mas Dani pada jam sekian melakukan transaksi keuangan. Nah, jadi sebetulnya kita ketika menerima gratifikasi itu untuk hal-hal yang jadi preventif, pencegahan. Jadi kan gratifikasi itu ada di bidang pencegahan. Kenapa? Tadi self-assessment. Nah, self-assessment di sini itu untuk menjaga supaya kita terhindar dari kasus pidana. Ada juga gini, contoh kasus misalnya Mas Dani dinas nih sama Mas Timo. Saya contohin Mas Timo lagi. Mas Dani dinas sama Mas Timo, dua-duanya dinas
Nah, pada pulang dinas itu menerima penerimaan yang istilahnya ilegal. Maksudnya emang diberikan sebagai tanda terima kasih dari Pemda. Masing-masing dikasih 50 juta lah istilahnya. 50 juta. Nah, Mas Dhani lapor ke KPK. Dalam jangka waktu 30 hari diproses, dan kita kan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Nah, diproses terus dapat SK. Nah, ketika Mas Dhani dapat SK, itu terlepas dari pidana gratifikasi. Artinya sudah dari pertanyaannya sih sudah bisa dibilang paham ya, terkait gratifikasi ini sudah sering juga presentasikan melalui internal dari BPJS Tenaga Ya, pesan sponsor Mas Timo dan rekan-rekan. Jadi seperti disampaikan tadi, gratifikasi itu awalnya netral dan untuk mengingat gratis dan dikasih. Tetapi ketika pemberian atau hadiah tersebut diberikan karena melihat jabatan kita sebagai jabatan rekan-rekan sebagai pegawai BPJS dan berhubungan dengan melihat jabatan sebagai pegawai BPJS dan berlawanan dengan kewajiban atau tusinya sebagai pegawai BPJS, maka yang dilakukan pertama kali ketika ada pemberian yang memang kita ragu-ragu atau memang kita sudah tahu dilarang, pertama yang kita lakukan adalah silahkan ditolak, tetapi ketika tidak bisa ditolak, silahkan dilaporkan, boleh diterima, silahkan diterima dan dilaporkan ke UPG atau KPK, dan pelaporannya cukup gampang, bisa melalui Goal, aplikasi Goal atau lewat UPG seperti itu. Oke, terima kasih dari Mbak Nia tadi ya. Dan nanti jika ada yang ditanyakan bisa dihubungi ya Mbak ya. Nanti mungkin melalui saya boleh, nanti teman-teman boleh dari silakan nanti. Juga minta di-share untuk perkomnya tadi ya Mbak. Oh siap pasti mau saya share. Dan izin saya tutup ya Mbak Nia dan teman-teman dari PI Indonesia Prospek. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mania. Terima kasih, Mania. Makasih, rekan-rekan. Mas Satria. Izin lab.